Oke, puji Tuhan, nama saya Pastor Dedi, saya dari Medan, dari Glow Community. Dan saya udah punya istri 1, anak saya 3. Istri saya berapa? Puji Tuhan, masih 1. Sampai Tuhan Yesus datang, amin. Anak saya boleh tambah, istri gak boleh tambah. Kenapa? 1 istri aja gak habis. Oke, puji Tuhan, demikianlah penjelasan atau perkenalan kita. Nanti tanya-tanya siapa pula yang botak depan ini kan. Jadi gak enak kalau gak dikenalkan. Terima kasih untuk Ibu Elisa yang telah memberikan kesempatan buat saya boleh ada di IHS di Makassar. Dan saya percaya malam ini kita akan sama-sama melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Katakan amin. Oke, puji Tuhan. Baik, hari ini kita punya tema buat kita adalah hidup berjalan dalam kuasa Tuhan. Sama-sama katakan hidup berjalan dalam kuasa Tuhan. Katakan kiri kanan, kamu sudah berjalan dalam kuasa Tuhan atau belum? Amin. Coba bilang sama dia, lu udah berjalan belum sama Tuhan? Karena saya tahu kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, apapun keadaan yang sedang kita hadapi, apapun keadaan yang kita lalui, yang saya tahu kita akan dibuatnya menang oleh karena namanya. Gak ada air mata, gak ada persoalan yang tidak bisa kita lewati. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi hanya pencobaan yang biasa. Katakan kiri kanan, pencobaanmu biasa. Jangan lebay. Nah kan? Sikit-sikit taruh status di Facebook. Tuhan, sampai kapan persoalanku ini selesai? Emang Tuhan punya Facebook? Enggak. Persoalan harus dihadapi. Tapi yang saya tahu, apapun persoalan dan tantangan yang saya hadapi, saya tahu Tuhan bisa pakai keadaan itu untuk membuat namanya dimuliakan lewat hidup saya. Saya percaya keadaan itu adalah cara untuk membawa saya mengalami double portion dari kuasa Tuhan yang Ia limpahkan buat hidup saya. Sedikit masalahnya, sedikit mujizatnya, banyak masalahnya. Benar. Maunya gimana? Maunya sedikit masalahnya, banyak mujizatnya. Katakan kiri kanan, Saudara berkata Tuhan, orang percaya yang saya tahu benar bahwa apapun kondisi dan keadaan kita, kalau kita tahu kita hidup berjalan dengan kuasa Tuhan, maka dengar baik, sepanjang 2024, engkau akan melihat Tuhan melakukan keajaiban dalam kehidupan Anda. Sepanjang 2024, resesi boleh ada, pergolakan ekonomi boleh ada, tantangan boleh ada, tapi yang saya tahu, orang yang berjalan dengan kuasa Tuhan akan melihat kemenangan yang dahsyat, akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan yang percaya, katakan amin. Amin. Itu sebabnya saudaraku Tuhan, hidup orang percaya 3A, asik-asik aja. Orang bilang gini, tapi resesi, peduli amat. Ekonomi inflasi, peduli amat. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan orang, hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan. Katakan yes. Nah saudaraku Tuhan, next. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Yesaya pasal 49. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi, hai Yerusalem. Pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan. Katakan kiri kanan, jangan takut. Ada amin Bapak Ibu? Kenapa kita jangan takut? Yang pertama, ada firman Tuhan yang sebagai jaminan, yang menjamin kehidupan kita bahwa akan berperkara atas kehidupan kita. Ada Yahweh, oh haleluya. Yang kedua, ada Roh Kudus yang selalu membimbing kehidupan kita. Pertanyaan saya, kalau Roh Kudus membimbing kehidupan kita, kita gagal enggak? Kalau kita berjalan dengan Roh Kudus, kita mengalami kekalahan enggak? Pertanyaan saya, sudahkah Anda berjalan dengan Roh Kudus? Karena begini Bapak Ibu Saudaraku, dengar baik. Air mata kita bukan menangisi masalah kita. Di gereja saya katakan sama jemaat saya, I don't want to see kalau kamu menangisi masalahmu. Karena masalah kita, air mata kita bukan menangisi masalah kita. Tapi air mata kita adalah air mata kemenangan ketika kita melihat Tuhan melakukan keajaiban dalam kehidupan kita. Simpan air matamu untuk melihat kemenangan yang mustahil bagimu, yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupanmu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat. Yang pertama ada firman Yahweh yang bersama-sama dengan kita. Yang kedua ada roh Elohim diam di dalam kita yang selalu menginspirasi kita, yang memberikan kepada kita kekuatan. Yang ketiga, Tuhan memberikan kepada kita iman. Firman Tuhan mengatakan, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, kamu akan bisa memindahkan gunung itu. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita punya iman, kita akan berjalan di atas rata-rata.
Kita akan berjalan di atas extraordinary. Kenapa kita tahu? Karena iman akan selalu membawa kita melihat pekerjaan Yahweh yang supernatural terjadi atas kehidupan kita. Sama-sama, letakkan tangan kanan Anda di dada. Sama-sama katakan, 2024, saya akan melihat pekerjaan supernatural Yahweh bekerja dalam hidup saya. Apa yang mustahil bagi saya, 2024, Tuhan akan kerjakan dalam hidup saya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat dia. Maka dengan baik, saya tahu benar, kalau kita menyadari hal ini, saudaraku, maka kita akan melihat kemenangan demi kemenangan yang terjadi di kehidupan kita. Firman Tuhan katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat Elohimmu. Saudaraku, iblis akan berusaha membawa kita melihat persoalan kita. Iblis akan berusaha membuat kita melihat kekurangan kita. Iblis akan berusaha menyudutkan kita atas situasi yang sedang kita hadapi. Sehingga apa yang terjadi? Kita menjadi takut. Akhirnya apa? Kita depresi. Akhirnya apa? Kita stres. Akhirnya apa? Kita stroke. Dan akhirnya apa? Kita tidak mengalami banyak kemenangan dalam kehidupan kita. Bukankah kita orang-orang pilihan Tuhan? Tapi si Pak Pendeta, ya gimana Pak Pendeta? Suamiku selingkuh. Kalau udah selingkuh sama cewek masih bisa, ini mah cowok. Ada yang sini selingkuh sama cowok, suami-suami? Angkat tangan, biar langsung kita tengking. Saudaraku diberkati Tuhan. Yang saya tahu, firman Tuhan berkata apa? Lihatlah. Firman Tuhan berkata apa? Lihatlah Elohimmu. Saudaraku, yang saya berkati Tuhan. Dengar baik, siapa yang Anda lihat ketika ada masalahmu? Siapa yang Anda lihat di keluargamu? Siapa yang Anda lihat di tengah-tengah persoalan yang sedang kamu hadapi? Siapa yang kau lihat di hadapan suamimu? Siapa yang kau lihat di hadapan istrimu? Apakah kau melihat masalah? Apakah kau melihat persoalan? Kalau kita melihat Tuhan, maka dengar baik, kita akan melihat kemenangan di dalam sana. Firman Tuhan mengatakan, lihatlah. Katakan kepada kota-kota Yehuda, lihat Elohimmu. Kalau kita melihat Tuhan, pasti kita tidak takut. Kalau kita melihat Tuhan, pasti kita nggak bimbang. Kalau kita melihat Tuhan, pasti kita akan mengalami kekuatan baru. Setiap hari kita akan melihat kekuatan baru. Tapi kalau Anda melihat masalah Anda, persoalan Anda, tantangan Anda, akhirnya apa? Anda menjadi takut. Anda menjadi khawatir, Anda menjadi bimbang. Akhirnya apa? Anda tidak mengalami kemenangan demi kemenangan yang Tuhan siapkan buat Anda dan saya. Katakan kiri kanan. Hentikan hal itu. Amin. Kita percaya benar bahwa Elohim bersama dengan kita. Kita melihat Elohim di tengah-tengah persoalan kita. Kita melihat Elohim ada di tengah-tengah kita. Dan kita percaya Elohim bersama dengan kita. Maka dengar baik, dia membawa kita mengalami kuasanya. Dia membawa kita mengalami kekuatannya. Ayat berikutnya, next. Firman Tuhan mengatakan apa? Lihat Tuhan Yahweh. Amin. Ia datang dengan apa? Lihat Tuhan Yahweh, ia datang dengan kekuatan dan katakan kiri kanan. Katakan, angkat tangan tinggi-tinggi. Sama-sama katakan, aku akan melihat Yahweh dengan kekuatan yang berkuasa. Ada amin? Ada amin? Siapa yang sepanjang 2024 ini siap melihat Yahweh bekerja dalam hidupnya? Amin. Yang angkat tangan langsung dapat kemenangan. Yang tidak angkat tangan, berkatnya dipindahkan ke sebelahnya. Gak diulang lagi, cukup sekali. Firman Tuhan mengatakan apa? Bahwa lihat Tuhan Yahweh, ia datang dengan kekuatan dan saya percaya pada waktu Anda melihat Tuhan di tengah-tengah masalah Anda. Kalau Anda melihat Tuhan di tengah-tengah penyakit Anda, maka dengar baik, dia Tuhan yang datang dengan kuasanya. Kita tidak akan menyerah, kita tidak akan mengeluh, bahkan kita tidak menjadikan situasi dan keadaan kita menjadi tempat untuk kita berkeluh kesah. No, kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan kepada kita pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Saudaraku diberkati Tuhan, jangan izinkan pikiranmu berkata bahwa Elohim, Yahweh meninggalkan kita di tengah-tengah masalah kita. No, dia Tuhan yang selalu dekat dengan kita. And I prophesy in Jesus' mighty name, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan melihat kekuatan Yahweh terjadi atas kehidupanmu. Membongkar setiap keadaanmu. Dan engkau akan melihat kemenangan di luar kemampuanmu. Secara supranatural 2024 ini. Engkau akan melihat keajaiban daripada Tuhan yang ajaib terjadi atas hidup Anda. Itu sebabnya. Dengar baik. Anda harus mengerti benar bahwa kalau kita melihat Yahweh di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah keluarga kita. Firman Tuhan mengatakan dia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya berkuasa.
Kalau tangan Tuhan turun atas kehidupan Anda, tidak ada keadaan yang tidak bisa diubah. Kalau tangan Tuhan sudah turun atas kesehatan Anda, tidak ada penyakit yang bertahan atas keadaan Anda. Kalau tangan Tuhan sudah menjamah ekonomi Anda, tidak ada kemiskinan yang mengunci kehidupan Anda. Kalau tangan Tuhan berkuasa atas hidup Anda, tidak ada kuasa orang yang dapat menjatuhkan hidup Anda. Katakan yes. Itu sebabnya kita datang hari ini, untuk kembali hidup dalam kuasa. Karena kalau kita hidup dalam kuasa, maka dengar baik, apapun keadaan yang kau hadapi, engkau melihat Tuhan di dalam sana. Dan ketika engkau melihat Tuhan, engkau melihat kemenangan demi kemenangan dari apa yang Yahweh kerjakan dalam kehidupan kita. Katakan haleluya. Woo! Yes. Lihatlah mereka yang menjadi upah jerih payahnya, ada bersama-sama dia. Dan mereka diperolehnya berjalan di hadapannya. Kalau kita melihat Tuhan, dengar baik, 2024. Kamu tidak ada di belakang. Tapi 2024 kamu ada di depan. Belum semua, belum semua. Belum semua. Jangan sampai iblis tutup mulut. Sekali lagi, 2024. Kamu yang ada di belakang, saatnya Tuhan akan bawa kamu ke depan. Yang pertama dapat amin, dapat 60 kali lipat. Yang tepuk tangan dapat 100 kali lipat. Saya pernah khotbah di Papua. Waktu saya khotbah di Papua, jadi semangat. Iya, ada encim-encim. Tiba-tiba lepas gigi palsunya. Bas! Waktu lepas gigi palsunya, waduh dia langsung takut kan. Dia pikir giginya itu diinjak orang. Akhirnya dia cari. Tiba-tiba ada penatua loncat. Bas! Tompang tangan Pak Pendeta. Dia bagikan kesempatan dalam hatinya kan getar-getar. Dalam nama Tuhan Yesus keluar. Kata ibu itu. Dipikir sama pendeta itu. Tidak. Padahal bukan. Makin dibilang tidak. Dalam nama Yesus. Sudah capek pendetanya. Dia bilang begini. Udah kasih minyak urapan. Minyak kayu putih udah kasih semua. Kata pendeta begini. Kalau kamu gak keluar, aku yang keluar. Capek aku ini. Kata opung itu, kata ibu nenek itu. Oh ya, maksudnya Pak Pendeta. Tuhan, bukan kesurupan. Gigi palsuku jatuh. Jadi ibu-ibu boleh, gak apa-apa, ketawa aja gak apa-apa. Takutnya Anda pakai gigi palsu. Makanya, ketawa aja nggak apa-apa. Cuman kalau ketawa, kalau ada pakai gigi palsu, tahan. Katakan kiri kanan, setan benci nengok kau. Iya dong. Iblis itu paling benci nengok orang yang ketawa-ketawa. Kecuali ketawa sendiri. Itu teman setan. Tapi kalau kita bersuka cita, iblis truk hadapi kita. Kata setan, waduh saya udah kasih masalah sama kawan ini. Masih bahagia aja dia. Dia tidak tahu kita berjalan dengan kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan membawa kepada kita kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Firman Tuhan berkata apa? Bahwa upah jerih payahnya ada bersama-sama dengan dia. Dan mereka diperolehnya berjalan di hadapannya. Saudara aku berkata Tuhan dengar baik. Tuhan membawa kita berjalan di depannya. My God, if God stand before you. Kalau Tuhan ada di belakang kita dan kita di depannya, Tuhan telah melihat jauh ke depan. Dan ketika ada masalah, Tuhan akan maju ke depan. Dia bereskan masalahnya dan dia berkata, come on, let's go. Ada masalah, Tuhan datang ke depan, dia bereskan dan kemudian kata, come on, let's go. Saudara aku berkata Tuhan, tahun 2024 ini, saya berdoa dalam nama Yesus, imanmu akan melihat Yahweh ada di tengah-tengahmu untuk mengerjakan pekerjaan yang besar, kuasa yang luar biasa, out of your mind. Dan Tuhan akan kerjakan itu dalam kehidupan Anda. I don't care. Orang akan berkata, mustahil kau disembuhkan. I don't care. Orang mengatakan begini, mustahil keluargamu dipulihkan, suamimu dipulihkan. Mustahil. Dengar baik, bagi Tuhan kita tidak ada perkara yang mustahil. Kalau engkau berjalan dalam kuasanya, maka mukjizat itu akan terjadi double portion dalam hidup kita. Katakan, haleluya.
Amin. Siapa yang siap khotbah sampai 5 jam? Saya nggak siap, lapar saya. Ayat berikutnya, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya. Bapak Ibu mohon maaf ya, yang datang ini orang Medan. Beginilah kami di Medan. Agak keras sedikit, tapi hati kami lembu. Tapi jangan sampai nanti, tadi kamu ibadah doa malam di IHS ya? Iya, apa khotbahnya? Itu nenek lepas giginya. Aduh, jangan sampai itu, tolonglah. Waduh, kalau udah begitu udah celaka 12 langkah kita ya kan. Ayat berikutnya, seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya. Dan menghimpunkannya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkunya. Dan induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Saudaraku dapat Anda lihat, how great your God. Bagaimana Tuhan menjaga dan melindungi Anda. Jika Anda percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita sebagai pahlawan yang gagah perkasa. If you believe that your God will be you in the midst of a valley of your life. Simpan air matamu, Bu. Jangan tangisi keadaanmu hari ini. Karena keadaan kita hari ini adalah tempat dan kesempatan bagi Yahweh untuk menunjukkan kuasanya. Untuk engkau dapat meyakini bahwa ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kadang-kadang ada baik. For sure. Dengar baik, saya akan akhiri dengan seperti ini. Dengar baik, tidak selamanya keadaan kita diubah oleh Tuhan. Not always. Maka dengar baik, you must become strong in Christ. Kamu harus kuat dalam Tuhan. Bapak Ibu, kalau kamu belum melihat buah dalam kehidupanmu hari ini, jangan kecewa. Karena Tuhan sedang berurusan dengan akarmu. Kalau akar sudah beres, maka dengar baik, batang akan naik dan segera akan menghasilkan buah. Jangan kecewa, Tuhan, aku udah setia sama Tuhan, aku sudah setia melayani Tuhan, aku udah kasih perpuluhan, segala macam, tapi kenapa hidup saya? Come on. Berjalanlah dalam kuasanya. Kalau kamu belum melihat buah, jangan kecewa. Karena Tuhan sedang berurusan dengan akarmu. Kalau akarmu kuat, maka ketika engkau diberkati, engkau tidak akan meninggalkan dia. Ketika engkau dipulihkan, engkau tidak meninggalkan dia. Ketika engkau diangkat naik terbang tinggi, engkau tidak akan meninggalkan dia. Engkau punya 1000 alasan untuk tidak meninggalkan dia. Kenapa? Akarmu kuat. Not always, tidak selamanya keadaan kita diubah oleh Tuhan. Tidak selamanya. Tapi dengar baik. Saya kasih contoh, saya undang kamu. Bukan kamu yang gadis. Pede kali kamu. Tapi tenang, gue udah punya istri. Istrinya lebih cantik dari kamu. Oh iya dong. Sini. Anggap dia punya anak. Udah punya anak belum? Belum. Mau anak berapa? 7. Jangan seperti di Medan. Pak Pendeta doakan saya, Pak Pendeta. Mau menikah bulan depan. Waduh, saya udah langsung angkat tangan. Tiba-tiba hati saya bilang gini. Jangan-jangan belum ada pasangannya. Saya tanya dia, kamu udah punya pasangan? Belum, Pak Pendeta. Imannya kuat biasa. Bilang, kok berani kali kau? Iman, Pak Pendeta. Ku tampilin juga kau nanti. Siapa nama kamu? Indri, kayak nama mantan saya. Oke, Indri, anggaplah kamu udah married, Indri. Dia punya anak 2. Anaknya berapa? Ini bukan profetik. Jangan bilang nanti anak saya 2. 12 anakmu. Anak rohani yang sisanya. Anaknya 2. Tiba-tiba Indri ini dia punya anak satu. Nah yang pertama umurnya 1 tahun. Nah lu lah 1 tahun, sini. Baru kamu tenanglah, lu dapat giliran. Anggap dia ini anak umur 1 tahun. Benar juga, gede juga ya. Anak 1 tahun. Oke, coba Indri dekat sini. Anggap ya kamu umur 1 tahun. Nanti kamu tiba-tiba jatuh. Jalan berdua. Tiba-tiba dia jatuh. Oke. Kamu tengok respon dia. Langsung. Kenapa? Anaknya masih 1 tahun. Layak untuk ditolong. Layak untuk dibantu. Layak untuk apa? Di cover. Kenapa? Masih 1 tahun. Coba diri. Tiba-tiba dia jalan lagi. Anaknya sudah 3 tahun. Jalan dia. Tiba-tiba lu jatuh. Tiba-tiba jatuh. Jalan sana. Jalan aja.
Dia pula ngatur-ngatur saya. Sini kau. Salah undang pendeta kalian. Saya balas. Jam 3 aku bangun tadi. Jam 3 pagi. Nah ini saya gas sekarang. Jatuh, lu jalan aja. Anggap lu pergi ke pergadaian. Tahu pergadaian kan? Mengatasi masalah tanpa masalah. Nah berdiri kamu. Kau tahu? Korban pendeta. Coba. Oke, ini ya, coba jalan. Oke, tiba-tiba jalan. Tiba-tiba kamu jatuh. Kamu jalan aja, terus. Bilang, Ma. Jangan belakang. Udah pas ya. Tiba-tiba mamanya jalan, kemudian bilang, bilang ngomong, Ma. Mampus kau. Bilang, Ma. Umurnya 3 tahun. Tadi yang 1 tahun, mamanya langsung tangkap. Luka. Diangkat. Tapi 3 tahun, jalan, atau 4 tahun, dia ngomong, bilang, Ma. Bilang, Om. Mau rontok rambutku lagi nih. Bilang, Ma. Apa kata mamanya? Dia balik, dia tidak cepat, tapi dia putar badan. Jangan anak mami jatuh ya. Dia ngomong begini, ayo bangkit, berdiri. Bilang, Mama, oyong aja Mama. Oyong aja Mama, hati-hati. Apa kata mamanya? Ayo, bisa, kamu bisa. Pertanyaan saya, kenapa mamanya tidak langsung tolong? Jawab. Kenapa mamanya bisa tolong? Ini lucu-lucu sih kamu. Kenapa mamanya nggak langsung tolong? Karena mamanya tahu anaknya nggak polio. Mamanya tahu anaknya sehat. Mamanya tahu anaknya kuat. Mamanya bilang begini, come on, coba sama nama kamu. Sakti, nama pula Sakti, jatuh pula kau. Come on Sak, I believe you can raise up. Mami percaya, papi percaya kamu bisa bangkit berdiri. Dia bilang, Mami, anut. Tapi maminya nggak langsung tolong. Kenapa maminya nggak langsung tolong? Karena maminya yakin dan percaya anaknya bisa bangkit. Itu hanya persoalan biasa. Mungkin sakit baginya. Tapi mamanya tahu anak saya layak untuk bisa bangkit sendiri. Karena ada kekuatanku di dalam dia. Ada genku di dalam dia. Ada rohku di dalam dia. So dia berkata begini, come on, raise up. You can do. I believe you can do. Ayo anak mami. Disemangatin. Bukan dijauhin. Ayo anak mami. Enggak. Ayo come on. Akhirnya si anak mulai mencoba untuk bangkit. Walaupun sakit. Firman Tuhan mengatakan, Elohim di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan. Dia bersuka kalau kamu bersuka. Dia bersorak karena kamu bersorak. Mungkin sakit bagimu, tapi you try to get up. You try to wake up. And you trust your mom word. Kamu percaya kepada kebenaran firman Tuhan. And suddenly, kamu bangkit dengan kuasa. Dan kemudian apa yang terjadi? Kamu lari. Dan kemudian mamanya akan hak dia. Dan dia akan putar-putar. Dan dia akan berkata, come on, mami beliin es krim buat kamu ya. Anak mami hebat. Duduk. Terima kasih. Saudaraku, Anda yang model mana? 1 tahun atau 3 tahun? Anda yang mana? Jangan cengeng dong. Kenapa Tuhan sepertinya tidak menolong kita atas keadaan kita? No. Bukan Tuhan tidak menolong kita, tapi Tuhan mau kita mengandalkan kuasa yang ada dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan tidak mau menolong kita? Karena Tuhan mau kita mengandalkan iman kita kepadanya. Kenapa Tuhan tidak mau menolong kita? Karena Tuhan mau kita mengandalkan roh Yahweh yang di dalam kita. Karena dia tahu bahwa keadaan itu bisa kamu selesaikan. Dan sebabnya ketika selesai keadaan itu, aku akan memberikan kepadamu kemenangan demi kemenangan yang besar. Dan upah dan kemuliaan dari ketaatan dan kesetiaan. 2024. Jangan cengeng. Ada kuasa Yahweh di dalam kehidupan kita. Ada kuasa Yahweh yang siap membawa kita berjalan dari satu kemenangan menuju kemenangan. Kalau kamu lihat, Pak Pendeta saya masih sakit. Gimana ini? Kau katakan begini. Sekalipun saya masih sakit. Tapi saya percaya oleh darah Yesus saya disembuhkan. Sekalipun keadaan saya belum berubah. Tapi saya melihat Tuhan ada di tengah-tengah keluarga saya. Dan saya percaya Tuhan akan pulihkan keluarga saya. Sekalipun ekonomi saya belum berubah. Tapi saya percaya, saya melihat
Ada Tuhan Elohim di tengah-tengah keluarga saya. Dan saya percaya Tuhan akan siap mengangkat kehidupan saya. Sekalipun persoalan, tantangan, badai, silih berganti dalam kehidupan saya. Tapi saya percaya ada roh Elohim berkuasa dalam kehidupan saya. Dan aku siap menyenangkan hati Tuhan. Aku siap memuliakan Tuhan. Dan aku siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Lewat ketaatan dan kesetiaanku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Dia. Saatnya kita bangkit. Gereja Tuhan saatnya bangkit. Nah, belum saya ngomong. Saatnya kita bangkit. Gereja Tuhan saatnya bangkit. Jangan tangisi masalahmu. Amin. Lihat Tuhan. Bu, lihat Tuhan. Pak, lihat Tuhan. Ada anak muda yang jomblo. Ada yang ngomong ya. Lihat Tuhan. Ada amin. Pengusaha-pengusaha, don't worry. It's your time to rise up when you see God in the midst of your life. And God ready to raise up your life. Tuhan Elohim di tengah-tengah kita memberi kemenangan. Dia akan membuat Anda bersuka cita, percayalah. Karena Dia akan menjadikan kita sebagai domba-dombanya. Dan siap mengalami kemenangan yang luar biasa. Yang pertama, untuk kita dapat melihat Tuhan Yahweh bekerja dengan kekuatan kuasa dalam kehidupan kita. Yang pertama, jadikan Dia yang terutama dalam kehidupan Anda. Firman Tuhan mengatakan, cari dahulu kerajaan Elohim, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kalau kamu mau melihat kuasanya bekerja dalam hidup Anda, cari Dia. Bukan cari siapa yang bisa menolong Anda, cari Dia. Puji Tuhan, hari ini ada ibadah doa. Doa bukan tempat untuk meminta-minta buat Tuhan, tapi doa adalah tempat perjumpaan kita dengan Dia. The center point when we are meet God. Kita tidak perlu harus masuk surga, memang kita masuk surga. Tapi Tuhan memberikan kepada kita doa sebagai tempat perjumpaan kita dengan Dia. Enggak penting apa yang saya minta. Yang saya penting adalah saya berjumpa dengan Dia dalam doa saya. Hari ini, dengar baik, jadikan Dia yang terutama dalam kehidupan Anda. Dalam segala hal, cari Dia. Dan saya percaya Dia akan meletakkan kuasanya. Karena Dia tahu Anda tidak akan pernah mengecewakan Dia. Dia tahu Anda tidak akan meninggalkan Dia. Diberkati tidak diberkati, Anda tahu Anda akan tetap bersama dengan Dia. Dan Tuhan akan menyediakan kepadamu kemenangan melampaui batas apapun yang bisa kamu tahu. Dia akan kerjakan dalam hidup Anda. Yang kedua adalah pegang firman Tuhan sebagai keyakinan yang benar dalam hidup Anda. Keadaan boleh berubah, situasi boleh berubah, tapi izinkan kuasanya bekerja dalam hidup Anda lewat firman Tuhan yang Anda dengar setiap hari. Jadikan firman tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi jadikan firman sebagai kuasa Elohim yang mengubah pikiran kita, mengubah hati kita, mengubah irama kita. Dan pada akhirnya kita akan melihat gerakan Elohim akan terjadi atas kehidupan kita. And I believe something is happening for you. Kemenangan besar itu akan terjadi buat Anda. Yang ketiga, kalau kita melihat kekuatannya bekerja dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah hiduplah dalam kebenaran dan kekudusan. Jauhkan pikiran. Mungkin kalau Pak Pendeta saya kan tidak berzina. Saya kan gak selingkuh. Ya maybe. Tapi pikiranmu, kau mulai mereka-reka yang jahat. Sebelum melakukan sesuatu, dimulai dengan pikiran Anda. Ayo, mari kita izinkan firman-Nya memberikan kepada kita terang yang ajaib. Sehingga membuat kita mengalami kehidupan yang dibenarkan oleh Dia dan mengalami kekudusannya. Dan yang keempat, miliki motivasi dan visi yang jelas. Saya percaya kalau tujuanmu untuk memuliakan Tuhan. Saya ada 3, saya izinkan saya bagi sama Anda. Ada 3 profetik saya untuk jemaat saya sepanjang tahun 2024. Yang pertama, Tuhan akan mengangkat orang-orang terbelakang untuk berada di posisi paling tinggi. Kenapa Tuhan mengangkat? When I ask God, saya katakan Tuhan, kenapa Tuhan mengangkat orang-orang biasa? Supaya orang tahu hanya Elohim yang bisa mengerjakan hal hebat ini dalam hidupnya. Sehingga orang akan melihat kuasa Tuhan dan mereka akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan mengangkat orang-orang yang berpartner dengan Tuhan. Orang-orang yang punya hati misi, punya hati penginjilan, hati jiwa-jiwa. Orang seperti ini tidak akan pernah dibuat Tuhan berhenti. Tetapi Tuhan akan membuat orang ini naik dan tidak akan pernah turun. And I prophesy in Jesus' mighty name. Saya bernubuat dalam nama Yesus. Kalau hatimu melekat dengan pekerjaan Tuhan, maka dengar baik, Tuhan akan membuat engkau naik dan tidak akan pernah turun. Yang ketiga, saya melihat tahun 2024, Tuhan akan mengangkat orang-orang yang memiliki generosity, hati yang bermurah hati.
suka menolong orang lain, dan lain sebagainya. Tuhan akan mengangkat orang-orang seperti ini sepanjang 2024. Dan saya percaya mereka akan dipakai Tuhan menjadi alat dalam kemuliaannya. Katakan saya orangnya. Makanya memiliki motivasi yang jelas. Kalau motivasimu jelas, maka saya percaya Tuhan akan membawa kita dari satu kemenangan menuju kemenangan sampai pada kemuliaan yang besar. Dan yang keempat, yang kelima, yang terakhir adalah jaga hati dan cinta mula-mulamu dengan Dia. Jangan karena kita punya masalah, kita lagi tidak mencintai Dia. Jangan karena kita punya persoalan, kita tidak punya semangat lagi melayani Dia. Atau jangan kita sudah diberkati, kita melupakan Tuhan. Tapi mari kita jaga cinta kita buat Tuhan. Semangat kita buat Tuhan. Kasih kita buat Tuhan. Maka orang yang seperti ini akan terus mengalami kuasa Tuhan dan mengalami lawatan Tuhan yang besar akan terjadi dalam kehidupan yang percaya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Mari semua katakan tinggi-tinggi buat Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari sekali lagi katakan, Ku yakin Kau hadir di sini. sama-sama Ku katakan. rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari letakkan kedua tanganmu di dadamu pada malam hari ini. Malam ini kita dibawa Tuhan masuk dalam pertemuan yang ilahi ini. Dan saya percaya ada maksud Tuhan untuk Dia mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup Anda. Saya percaya benar bahwa anak-anak Tuhan tidak dicetaknya untuk kalah. Tetapi Dia mencetak dan memilih kita, memilih dan mencetak kita untuk menjadi orang-orang pilihannya. Dan untuk mengalami kemenangannya yang tanpa batas. Dan saya percaya benar, hari ini, perjumpaan ini mengakibatkan Allah kembali membawa kuasanya dalam hidup Anda dan saya. Dan saya percaya ketika kuasa Elohim ini dicurahkan dalam kehidupan Anda, maka dengan baik Anda akan kembali berjalan dalam iramanya. Sehingga Anda akan mengalami kuasa yang besar yang membawa Anda mengalami terobosan dan terobosan di sepanjang tahun 2024 ini. Sering sekali yang membuat anak-anak Tuhan tidak mengalami kemenangan adalah kenapa? Karena mereka tidak menyadari ada Elohim bersama-sama dengan mereka. Mereka lebih menyadari masalah mereka daripada kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka lebih menyadari masalah daripada kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Sehingga apa yang terjadi? Firman Tuhan mengatakan iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Banyak daripada kita sering ke gereja, bakal kita melayani Tuhan, tetapi kita hidup tidak mengalami lawatan dan kuasa Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mau berjalan dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka saya percaya, kesempatan inilah kesempatan di mana kita ingin melihat kembali Elohim akan menunjukkan dirinya dalam kehidupan kita. Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Di bidang apapun yang Tuhan izinkan Anda mengalaminya. Maka kesempatan ini malam hari ini saya percaya. Kalau Anda membuka hatimu untuk melihat Dia kembali bekerja dalam hidup Anda. Maka saya percaya Dia akan melakukan hal yang luar biasa itu untuk Anda. Maka hari ini kesimpulan khotbah saya.
Kesimpulan firman Tuhan untuk Anda dan saya malam hari ini. Hari ini yang penting buat kita adalah minta Tuhan kembali mencurahkan kuasa-Nya. Karena hanya orang yang berjalan dalam kuasa Tuhanlah yang mampu menerobos keadaan apapun. Hanya orang-orang yang berjalan dalam kuasa Tuhanlah yang melihat kemenangan sekalipun itu mustahil. Hanya orang-orang yang berjalan dalam kuasa Tuhanlah yang sanggup berdiri teguh dan tidak goyah, bahkan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Hanya orang-orang yang hidup dalam kuasalah yang dapat melihat keajaiban serta keajaiban sekalipun itu mustahil untuk mereka dapat lalui dan alami. Tapi saya percaya kalau kita bisa melewati tahun 2023 dan masuk tahun 2024, itu artinya Tuhan punya tujuan yang besar untuk Anda alami bersama dengan Dia. Katakan amin. Maka pada kesempatan ini saya percaya benar, jangan pernah tinggalkan tempat ini sebelum Anda mengalami lawatan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, sehingga hari-hari depan Anda menjadi hari depan yang penuh dengan kemenangan dan mukjizat. Hari-hari depan Anda penuh dengan kesaksian. Hari-hari depan Anda penuh dengan hal-hal yang supranatural. Hari-hari depan Anda penuh dengan keajaiban demi keajaiban. Apa yang tidak pernah Anda lihat, apa yang tidak pernah Anda pikirkan, apa yang tidak pernah Anda ucapkan, itu yang Tuhan siapkan buat Anda dan saya. Katakan amin. Kalau Anda rindu mengalami kuasa Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi buat Tuhan. Rasakan Tuhan sebentar. Tutup mata Anda. Berjuang sebentar. Lawan suara hatimu, lawan suara perasaanmu. Apa yang Anda butuhkan malam hari ini? Mukjizat atau kuasanya? Apa yang Anda butuhkan malam hari ini? Pertolongannya atau kuasanya? Sering sekali kita adalah gambaran daripada anak kecil yang jatuh 1 tahun. Kita meraung-raung. Padahal kita sudah dewasa. Kita lupa bahwa kita telah menerima kuasanya dalam hidup kita. Dengar baik, Tuhan akan terus mengejar sampai Anda benar-benar menyadari bahwa ada kuasa yang besar dalam hidup Anda dan saya. Ada rohnya yang melampaui batas akal dan pikiran kita bekerja dalam kita. Maka saya percaya malam hari ini, saya percaya malam hari ini Dia siap melawat kita. Firman Tuhan mengatakan mata Tuhan menjelajah ke seluruh tempat untuk Ia melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepadanya. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh tempat untuk Ia melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepadanya. Kalau Anda bersungguh hati, maka percaya benar Anda akan mengalami lawatannya, Anda akan mengalami kuasanya, akan mengalami mukjizatnya, Anda akan mengalami pertolongannya, Anda akan mengalami hal-hal yang supranatural. Anda tidak akan mundur, Anda tidak akan takut, tetapi Anda akan melihat Elohim, Anda akan melihat Tuhan di tengah-tengah keadaanmu, sehingga engkau akan semakin dibangkitkan, semakin kuat, semakin punya pengharapan, dan akhirnya engkau akan berkata, kalau aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam saya. Sehingga kau bisa berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sehingga kau bisa berkata bahwa aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin Ia berkuasa. Haleluya. Haleluya. Oh ya Rabasya kana raba ya Rabasya raba karaba ya raba ya raba ya raba ya Rabasya raba ya raba ya raba. Ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba. Mari terus sembah Dia, terus sembah Dia, terus sembah Dia, terus sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rabba ya Rabba Sade, Ya Rabba ya Rabba ya Rabba Sando. Tuhan Kau dahsyat, urapi kami. Haleluya, kuasa-Mu tercurah bagi kami. Kau ditinggikan, dimuliakan.
mengalami kuasa Tuhan dan berkata, Tuhan, aku ingin menjadi kesaksian di sepanjang tahun 2024. Kalau Anda ingin melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan dan keluargamu di sepanjang 2024, maka hari ini ambil kesempatan baik. Jangan tinggalkan tempat ini sebelum Anda mengalami Tuhan, sehingga Anda dapat kuat menghadapi setiap keadaan apapun dalam kehidupan Anda. Bagi yang sudah angkat tangan tadi, mari angkat tanganmu tinggi sekali lagi. Bagi yang ingin didoakan dengan cepat, boleh maju ke depan dalam hitungan yang ke-5 sampai 5 saja, boleh maju ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan
Kami rasakan Engkau hadir, kami rasakan kuasa-Mu. Haleluya. Kami rasakan Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu bekerja, Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Yesus, kami rasakan hadirat-Mu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Rohku, katakan di hidupku, di hidup mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidup mengalirlah Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku, pulihkanku, oh mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidup mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus,
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Rohku di hidupku, di hidup, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, Ayo semua kita bangkit berdiri sebentar lagi Bapak Ibu. di tempat ini, mengalirlah oh Rohku, pulihkanku, pulihkanku. Mari letakkan kedua tanganmu di atas kepalamu. Mari letakkan kedua tanganmu di atas kepalamu. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus, aku percaya kuasa firman-Mu mengubah hidupku. Dan aku akan mengalami lawatan dan kuasa-Mu di sepanjang 2024 ini. Aku percaya Roh-Mu yang besar menguasai hidupku, memulihkanku, bahkan memposisikan aku di dalam kasih karunia-Mu untuk mengalami keajaiban yang tanpa batas dalam kehidupan. Aku berjanji, aku hidup untuk memuliakan nama-Mu. Dan aku tidak akan meninggalkan Engkau. Sebab Engkaulah Yahweh yang selalu bersama dengan aku. Aku akan meninggikan Engkau sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupanku. Bapa, dalam nama Yesus, kuasa-Mu, lawatan-Mu terjadi atas kami semua. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berat akan mendapatkan pengharapan. Aku bernubuat dalam nama Yesus, di tempat ini ada yang mendapatkan rumah baru. Saya berdoa ada yang mendapatkan keturunan. Saya berdoa dalam nama Yesus yang utangnya tertunda 3 tahun yang lampau. Tuhan berkata bahwa saya akan release the power of blessing of your life. In Jesus' name. I prophesy in the name of Jesus. Bahkan ada hal-hal yang sedang terhambat dalam sebuah bisnis. Tuhan berkata bahwa bulan 3 aku akan melihat overflow. Dan Tuhan akan membawa kemenangan yang luar biasa. Aku berdoa kemenangan, mukjizat dan pelipat gandaan akan terjadi dalam kehidupanmu. In the name of Jesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.